Kalau melihat seperti itunya, coba we saksikan, beres jadi ketua dewan, iya nya, dikerewekan kan di medsos, itu kan bukan rahasia umum. Ya. Inisial saya tak. Inisial B. Memang mengedukasi kita semua agar melek juga terhadap politik. Karena memang bahaya itu adalah ketika kita atau masyarakat itu buta politik, ya. Sehingga mohon maaf ya, kita bisa dibodoh-bodoh ya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh aktivis ya, bahkan dibilang salah satu konduktor dari dunia persilatan atau perpolitikan di Kabupaten Subang, Kang Handra Munandar. Apa kabar Kang Handra? Alhamdulillah. Oke. Itu. Oke Kang, sejauh ini ya nama Kang Handra Munandar ini memang cukup berpengaruh ya, khususnya di kalangan aktivis, bahkan di kalangan pemerintahan itu sendiri. Suaranya selalu didengar. Lalu ngomong dimanapun dia, di media sosial atau apapun, itu semua, wah ada ngomong ya. Itu selalu ditunggu-tunggu dan selalu jadi viral ya. Nah sebenarnya apa sih motivasi Kang Handra? Katakanlah beberapa kalangan mungkin berisik nih orang. Tapi kalangan lain juga cukup mengapresiasi. Sebenarnya motivasi Kang Handra saat ini bergerilya politik, khususnya sebagai aktivis juga, apa sih sebenarnya motivasi Kang Handra secara pribadi itu sendiri? Pendidikan politik untuk publik, untuk rakyat, untuk para pemuda, artinya generasi penerus. Hari ini masyarakat harus sadar politik, bahwa segala sesuatu diperankan oleh para politisi kan hari ini. Artinya hukum kan bentukan politik, Ya. bentukan politisi. Betul. Undang-undang dibuat oleh politisi. Betul. Artinya Subang butuh orang-orang anu mau menjadi promotor, menjadi dari kayak Bung Erik gitu kan, contoh bikin YouTuber. Sama pemudi harus sadar keberadaannya di Subang. Rekio wae, sebenarnya rekio wae Subang. Motivasi saya satu tadi kan, anak muda kudu cerdas. Ya. Ada kita meninggalkan generasi anu cerdas, jangan meninggalkan generasi anu loyo. Nah, apa sih yang ingin dicapai Kang Handra, dan solusi apa yang selama ini Kang Handra inginkan untuk pendidikan itu, edukasi ini, sehingga masyarakat dan aktivis juga tahu tentang kebijakan, anggaran, atau SOP-nya seperti apalah gitu. Hanya kan kalau bicara janji Bupati dulu akan membuka rencana kegiatan anggaran DPA-nya akan dibuka ke publik dengan keterbukaan informasi publik, itu janji kan? Ya. Ya. Arah pembangunan itu kan tergantung anggaran di rencana APBD-nya, rencana LAPBD-nya. Akan kemana sih pembangunan Subang? Kan terlihat di sana. Nah hari ini kalau saya melihat masih berjalan di tempat, ya. Kumaha ngabangun postur APBD-na, politik anggaran kos kumaha ngabangun. Kan hari ini tadi Kak hanya mengakomodir kepentingan orang-orang yang berkuasa. Lihat dari porsi dinas per dinas, ya, bupati anu cebatur katanya bupati launching, ada minta nasihat sana dari para tokoh ulama, dari para pemuda, atau ngobrol-ngobrol jeung media. Terus tindak lanjut dari obrolan itu kemana? Nasihat-nasihat dari mereka kade masuk dari kuping kiri keluar kuping kanan. Dan sejauh itu Subang seperti itu. Masih ya, ini kan bukan omongan saya ya. Kita mah lihat kalau omongan saya lah bisa jadi ada politisasinya atau betul. Tapi lihat di lapangan anak. Contohnya di tubuh KONI, kita kudu pakai emosi. Bukan saja seluruhnya. Bukan aja. Berapa sih porsi anggaran untuk olahraga itu? Taruhlah 10 miliar katanya porsi anggaran anak. Porsi anggaran untuk apa saja? Sampaikan saja ke publik. Oh iya, sampaikan. Nggak perlu takut sampaikan ke publik, gitunya. Kita punya atlet berapa? Betul. Ya. Kita mau ngebangun apa, mau bikin apa? Terus sampaikan ke publik, kalau rasa takut, rasa malu atau dendam emosi. Ya. Lebih baik ditampar sahabat ketimbang disanjung para penjilat. Artinya, lebih baik ditampar para sahabat daripada disanjung para penjilat. Handra Munandar. Wis, lanjut. Artinya kita memberikan edukasi kepada publik
bahwa iya loh yang terjadi itu sebetulnya begini. Tadi Bung Erik menilai anggaran sekian itu terlalu besar kepatutan anak. Kita mah menilai publik kan, abdi mah hanya menyuguhkan acara benar. Jika Bung Erik gitu hanya itu saja benar. Kalau orang menjaga saya sebagai konduktor gerakan gitu kia ngumpul asalnya lainnya itu berangkat belum tahu pendapatan uangnya dari mana tombol komplit eta. Jelas ada uang 10 miliar yang dicairkan ku KONI mana yang diperuntukkan ke mana teh dari RKA mana. Ya. Aku mah orang awam mana untuk ngerti. Masyarakat biasa seperti itu mana. Nah, bangun tempat-tempat memang tidak harus dibangun di tempat di sana. Banyak izin prinsip yang dilanggar pada akhirnya. Pasti. Nah, kaitannya nih, saya lihat dinas-dinas ya sejauh ini, kepala dinas itu tentunya menurut Kang Hendra itu jabatan politis. Seharusnya kan, misalkan kepala dinas nih, Infocom. Beberapa kepala dinas sejauh ini apakah bupati kita nih mengangkat sesuai dengan kemampuan, kapasitas mereka, apakah hanya jabatan politis aja? Jabatan politis. Jabatan politis. Nah, kalau bukan jabatan politis mah berat untuk kesana itu ya. Artinya kan akan berdampak kurang baik. Sangat kurang baiknya. Data itu kan di kepala dinasnya akan mencari anggaran aman-aman saja, tidak mau ada inovasi yang lain-lain. Contoh, jabatan Kadis Infocom. Ya. Kan anggaran untuk dunia informasi dan komunikasi ini lumayan besar. Sampai tinggal hari ini berapa sih anggaran? Kan minim. Iya. Sementara akan mengejar kelompok milenial dengan online, bahasa online digital 4.0. Era digital 4.0. Sekarang coba lihat Infocom setak. Iya, kedodoran. Seharusnya sudah anggota dewan nih ya, sebelum dipilih dia perwakilan rakyat, tapi ketika sudah dipilih perwakilan partai, kalau dia melawan partai, PAW dewan karena terhalang oleh anggaran nanti pokok pikiran ya pokok pikiran akhirnya kan melempem ya, pada akhirnya mah karena kebutuhan konstituen sangat besar ya, kebutuhan untuk mengakomodir ruang-ruang politik lain ya, akhirnya mah cari aman posisi di dewan juga. Iya. Dan tarik-tarik ting jangan orang berprovokan. Betul. Sementara fondasi keluarga lebih penting gitu kan. Iya. Belajar harus mau belajar. Tadi tanpa belajar kita bukan apa-apa. Yang belajar aja belum tentu jadi apa-apa, apalagi yang tidak mau belajar. Belajar, bercermin terus. Belajar tahu bagaimana politik anggaran. Iya, belajarlah. Mengingatkan juga terhadap bagaimana kita agar melek terhadap politik ya, mencintai Subang, khususnya terhadap bagaimana kebijakan pemerintah agar lebih bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat dan menciptakan generasi muda yang jauh lebih baik, juga terhadap lingkungan. Dan saat ini Subang sudah menjadi salah satu kota yang strategis, ekspansi industri dan juga pembangunan di mana-mana, dan kita harus siap sebagai orang Subang. Kita tidak boleh jadi penontonnya. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Kang Hendra. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.